Oke, mari kita ngebahas AAC. Daewoo, salah satu perusahaan yang sangat peduli terhadap disabilitas perkembangan, sedang dalam tahap pengembangan untuk AAC miliknya yang telah disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Walau masih dalam tahap pengembangan, gue udah megang nih draft dari AAC milik Daewoo ini. Dan di video kali ini gue berencana untuk berdiskusi dengan salah satu teman gue yaitu Reyhani Azahra yang merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan khusus dari Universitas Negeri Jakarta. Reyhani Azahra adalah salah satu teman gue yang berasal dari program studi pendidikan khusus 2018. Beliau pernah membanggakan program studinya dengan menjadi finalis mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan sekarang beliau tengah menjadi salah satu guru anak berkebutuhan khusus. Menurut gue video kali ini memiliki bahasan yang daging banget karena kita mengulik AAC milik Daewoo ini dari perspektif yang agak beda. Kita ngebahas AAC ini dari perspektif pendidikan yang ternyata nggak kalah penting. Kita ngebahas bagaimana materinya apakah terlalu berat, kita ngebahas bagaimana nanti pendampingnya mengajarkan orang dengan disabilitas perkembangan untuk menggunakan AAC milik Daewoo ini, dan lain-lain. Daripada penasaran, langsung aja kita ikutin diskusi kali ini. AAC sendiri kan kalau dari kepanjangannya itu kan augmentatif dan alternatif ya. Ya gampangnya AAC ini ada sebagai sebuah alat, media gitu atau bisa juga metode untuk memudahkan akses bagi orang-orang gitu atau individu yang kurang atau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara normal atau pada umumnya gitu ya. Jadi ya sebagai alternatif tadi itu. Kalau yang saya pribadi tahu ya kurang lebih itu kayak pembagiannya ada 3, kayak yang pertama itu yang benar-benar non teknologi, jadi benar-benar memanfaatkan yang tadi komunikasi nonverbal baik itu dengan gestur atau bahasa isyarat. Kalau misalnya kita dengan penyandang tunarungu atau hambatan pendengaran kan juga ini ya kesulitan dalam berkomunikasi. Nah itu juga dapat disebut sebagai AAC gitu karena kan mereka pakai bahasa isyarat atau lip reading, baca gerak bibir dan segala macam. Terus juga yang kedua sih yang saya ketahui itu yang low technology gitu loh. Jadi mungkin udah ada nih medianya, gak sekedar pakai anggota tubuh aja, nggak sekedar pakai apa yang ada, tapi udah mulai dibantu dengan seperti kartu bergambar atau medianya Dewong ini yang mau kita bahas kayak gitu tuh juga setahu saya udah masuk ke bagian klasifikasi AAC yang low tech. Terus juga yang kemudian yang saya tahu yang ketiga itu ada yang benar-benar high tech tadi yang udah ada include suaranya. Itu biasanya sih kalau saya ngelihat video-video di YouTube atau dulu pernah ada dosen yang nampilin video tentang AAC kayak gitu, itu banyaknya sih yang kayak gitu-gitu sepertinya diterapkannya masih di luar negeri ya. Kalau saya lihat banyak banget yang udah punya kesadaran baik itu orang tua maupun guru ABK di luar negeri itu memanfaatkan teknologi semacam itu. Jadi anak yang emang kesulitan atau bahkan tidak bisa berkomunikasi sama sekali itu nggak dipaksa untuk bisa ngomong, untuk bisa keluar verbal, tapi memang mereka udah sadar sepenuhnya, udah aware kalau oh ya udah ada teknologi yang bisa membantu, bisa keluar suara juga, tinggal dipencet segala macam. Jadi itu lebih memudahkan gitu sih yang. Tapi yang pertama kali sih mau ini dulu ya mengapresiasi untuk Hanyo maupun tim Dewong yang lainnya gitu karena udah bersusah payah pastinya kan menciptakan media seperti ini dan juga udah mau turut membantu memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perkembangan untuk lebih dapat berkomunikasi gitu walaupun tanpa verbal. Nah setelah kemarin ngeliat sih menarik ya dari segi gambar itu menarik dan juga cukup detail gitu. Jadi maksud cukup detail tuh visualisasinya nyampe dari segi kayak mimik wajahnya, raut wajahnya disesuaikan. Misalkan nggak mungkin ya kalau yang gambar orang mules atau orang lagi kelayangan mimik mukanya yang bahagia atau biasa aja. Itu yang detail-detail kayak gitu saya suka sih, maksudnya benar-benar diperhatikan gitu. Terus juga isi kontennya sih saya lihat cukup lengkap ya, mulai dari yang secara umum tentang body parts yang secara umum anggota tubuh dulu gitu, terus masuk ke simptom-simptomnya, gejala-gejalanya, terus ada skala rasa sakitnya,
kapan terjadinya, sampai ke alergi aja itu ada kan. Jadi menurut saya itu cukup lengkap sih, udah oke banget gitu. Kalau misalnya kayak saran-saran gitu, saya nggak tahu ya, mungkin tim pengembangnya udah ada pertimbangan sendiri kenapa gambar-gambarnya itu dibuat nggak terlalu berwarna gitu. Cuma kalau saya bekerja di bidang ABK, maksudnya penyandang disabilitas ini masih anak-anak gitu. Kalau boleh saran sih mungkin bisa lebih ini ya, colorful gitu, tapi mungkin bisa disesuaikan aja dengan warna yang nyata gitu, yang konkret tubuh manusia nih gimana nih, kulit orang Indonesia ya begitu. Soalnya biasanya nih kalau kayak anak-anak autism itu kan mereka banyak juga yang belum verbal, dan mereka tuh tertarik banget, visualnya itu main banget gitu. Jadi mereka nih tertarik kalau misalnya ada warna-warna. Jadi mungkin itu nanti selain bikin menambah ketertarikan juga bisa lebih memudahkan sih, karena kan kalau berwarna gitu misalnya badannya, kulitnya ada warnanya, jadi lebih konkret kan, jadi lebih nyata gitu, lebih lebih kontekstual gitu. Tapi kalau emang ternyata punya pertimbangan sendiri ya it's okay gitu. Maksudnya kalau saran dari saya mungkin bisa ada lebih berwarna, lebih nyata sesuai realisasi tubuh manusia gitu pada umumnya. Paling kayak gitu sih kalau secara desain. Saya ada satu pertanyaan lagi nih yang baru terpikir, kan Kak Rehan ini di bidang pendidikan ya, dan Dayewong ini di bidang farmasi gitu, atau di sini ke medis. Nah, kalau kita ngebayang-bayangin aja kalau misal Kak Rehani ini mau mengajarkan kepada anak-anak ABK menggunakan EIC milik Dayewong ini, kira-kira tuh metodenya seperti apa sih? Cara ngajarinnya gitu untuk menggunakan EIC ini. Metodenya dengan media ini akan benar-benar ini sih, maksudnya dari basic, dari dasar tuh, karena emang udah disediakan juga gambar anggota tubuh secara umumnya ya, saya akan mengenalkan dari awal itu untuk mengenalkan konsep anggota tubuh loh, ini ada sebanyak ini gitu. Terus juga pastinya dengan metode pengulangan setiap harinya, karena disabilitas perkembangan kan juga berpengaruh juga ke kognitif, ke memori seperti itu, dan mereka salah satu teknik atau strategi mengajarnya ya harus ada pengulangan terus menerus repetitif. Jadi nanti media bukunya ini bisa setiap hari sambil dibuka, dipelajari, dari mulai mempelajari bagian tubuh yang umum sampai untuk mengenal rasa sakitnya itu satu persatu kayak gitu. Dan yang paling unik sih yang saya lihat cukup menantang ya untuk mengajarkan apa yang ada di dalam medianya tersebut, itu di bagian onset yang kapan terjadinya, yang sejak kapan terjadinya itu kan ada ya. Hmm. Itu pakai kayak apa sih yang bagan gitu kan, yang ada panah-panahnya. Nah itu kan sebenarnya konsep hari, konsep waktu, itu kan buat anak-anak disabilitas perkembangan sesuatu yang abstrak banget tuh. Nah itu jadi pasti sebelum untuk menggunakan sampai ke situ, ya memang harus dari dasar, dan kalau bisa sih ya diajarkan juga konsep waktunya segala macam, supaya nanti pas pakai media tersebut bisa benar-benar langsung berfungsi gitu, langsung paham anaknya. Cuma emang pasti untuk anak disabilitas perkembangan ya emang harus berkelanjutan sih intinya, mau gimana pun metodenya yang penting itu dilakukan pengulangan setiap harinya kayak gitu sih. Saya juga terbuka pikirannya bahwa menggunakan ini pun butuh metode gitu kan, untuk ngajarin ke mereka butuh repetisi dan lain-lain. Nah, ada nggak saran untuk Daewong mungkin di memberikan sebuah atau membuat sebuah media lain sebelum ini untuk mempermudah transisi untuk anak-anak ABK menuju eh, media yang ini gitu. Jadi pengetahuan prasyarat lah gitu. Itu perlu nggak sih Kak? Perlu juga sih kayak gitu, tapi mungkin gimana ya, ya benar-benar dari dasar gitu jatuhnya, jadi benar-benar yang anggota tubuh satu persatu, karena kan kalau misalnya dilihat itu kalau kayak di halaman awal-awalnya cuma anggota tubuh secara keseluruhan deh gitu ya, mungkin bisa lebih diperinci satu persatu, karena anak disabilitas perkembangan juga kan nggak bisa langsung belajar banyak gitu ya, jadi harus mungkin satu persatu yang bagian maksudnya dipecah-pecah gitu, mata segala macam, tapi nggak langsung yang ke yang rasa sakitnya itu yang mata berair atau mata merah, kalau itu kan udah lebih kompleks. Jadi paling yang untuk yang prasyaratnya kayak gitu sih, bener-bener dibikin ya satu persatu, dipecah satu-satu jadi lebih ringan, lebih konkret buat mereka, lebih bisa diterima gitu. Dan juga kayak misalnya kalau mau ada yang konsep waktu untuk
supaya anak disabilitas perkembangan bisa menyampaikan nih sejak kapan sih mereka merasakan, ya berarti ya harus dibikin, mungkin kalau misalnya mau ya dibikin juga belajar tentang konsep waktunya tersebut gitu, kayak misalnya hari-hari itu kan abstrak ya buat mereka ya, bahkan untuk anak kecil yang pada umumnya aja yang normal gitu tanda kutip, kalau nggak misalnya benar-benar diajarin kan mereka nggak akan bisa paham hari, konsep waktu, besok, kemarin, sekarang. Nah berarti emang benar-benar harus dipecah juga kalau kayak gitu, benar-benar dari pengenalan nama-nama hari atau gimana gitu. Tapi sebenarnya ya balik lagi sih, mau sebagaimanapun diajarkan, seperlahan apapun, seberkelanjutan apapun, tetap aja kalau yang dari saya pahami ya anak disabilitas perkembangan tersebut gitu maupun individu yang sudah dewasa nantinya tetap butuh pendampingan sih dari orang terdekat. Harus ada juga notes khusus buat pendampingnya itu sih, karena emang ya nggak bisa dibiarin sendiri, namanya anak berkebutuhan khusus gitu ya, disabilitas pasti butuh penanganan khusus juga, tetap ada dampingan berkelanjutan. Jadi notes buat pendampingnya tuh juga perlu banget, mungkin bisa lebih diperinci kira-kira nanti gimana cara menggunakannya, atau adalah pokoknya notes-notes kayak gitu intinya gitu loh. Oh iya, paham paham banget. Ini sangat insightful, saya baru baru kepikiran. Jadi setidaknya, ada saran yang bagus banget tuh, ada butuh 2 produk lagi, gitu ya. Produk untuk edukasi sampai ke tahap sini, sama produk untuk, mungkin buku panduan kali ya, untuk si, pendamping pendamping untuk anak Mm-mm. berkebutuhan khusus ini. Biar, ASI, dari Daewoo ini dapat digunakan secara optimal gitu ya, Kak? Ya. Begitulah hasil wawancara gue dengan teman gue Rayhani. Semoga video ini memberikan perspektif yang agak berbeda untuk kalian melihat bahwa aspek pendidikan itu nggak kalah pentingnya dalam mengembangkan sebuah AAC. Kalau kalian penasaran terhadap AAC milik Daewoo yang sudah direvisi nantinya, yang udah final banget langsung bisa dipakai, tungguin aja di YouTube ini, karena nanti pasti akan gue bahas. Gue Hannes Sekiamuni, Daewoo Social Impactor, pamit undur diri. Dadah.